Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi samma nafsahu bil alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang berbahagia, alhamdulillah atas izin Allah kita kembali bersama dalam kajian Asmaul Husna yang ke-20, yaitu Al-Alim. Al-Alim artinya Allah yang maha mengetahui segala sesuatu dengan sebenarnya. Bukan prediksi, bukan perkiraan, bukan estimasi, tetapi dengan sebenarnya, pasti. Al-Alim, Allah yang maha mengetahui dengan segala sesuatu yang belum terjadi. Apapun yang belum terjadi, segala sesuatu yang belum terjadi, Al-Alim mengetahui. Al-Alim, Allah yang maha mengetahui segala sesuatu yang lahir dan batin dengan rinci tanpa mendapat informasi dari siapapun. Kalau manusia tahu banyak hal karena mendapatkan informasi terlebih dahulu, karena belajar terlebih dahulu, mengkaji ilmunya terlebih dahulu. Tetapi maha mengetahuinya Allah ini tanpa mendapatkan informasi dari siapapun, tanpa belajar dari siapapun. Saudaraku yang berbahagia, ada 5 hal yang Nabi pun tidak tahu, malaikat pun juga tidak tahu. Hanya Allah Al-Alim yang mengetahui. Yang pertama, la ya'lamu ma fi ghadin illallah. Tidak ada yang mengetahui apa yang terjadi besok kecuali Allah. Manusia boleh memperkirakan, boleh merencanakan dengan matang, tetapi tetap yang memberikan keputusan terjadi atau tidaknya esok hari hanyalah Allah. Maka diajarkan kepada kita untuk menyandarkan dan menggantungkan rencana kita kepada Allah. Wala taqulanna li syai'in wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan kalian mengatakan aku akan berbuat ini, berbuat itu besok, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Yang kedua, wala ya'lamu ma taghidul arham illallah. Tidak ada yang tahu apa yang dikandung di dalam rahim kecuali hanya Allah. Jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, hanya Allah yang tahu. Manusia hanya prediksi, hanya perkiraan, mungkin menggunakan alat USG. Tapi seringkali terjadi, diprediksi bayinya laki-laki, ternyata setelah lahir perempuan. Atau sebaliknya, diprediksi bayinya perempuan, ternyata yang lahir laki-laki. Karena sesungguhnya hanya Allah yang mengetahui. Allah juga mengetahui nasib bayi yang ada dalam kandungan itu, bagaimana rezekinya, bagaimana ajalnya, bagaimana jodohnya, dan sebagainya. Yang ketiga, wala ya'lamu matal matar illallah. Tidak ada yang tahu kapan datangnya hujan kecuali Allah. Manusia hanya memprediksi, hanya perakiraan dengan alat-alatnya yang canggih, memperkirakan bahwa akan turun hujan dan sebagainya. Tetapi yang tahu pasti hanyalah Allah. Kadang-kadang perkiraan itu bisa meleset. Dan Allah juga mengetahui berapa jumlah curah hujan yang turun di muka bumi ini. Yang keempat, wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada seseorang yang mengetahui di manakah nanti dia akan mati. Karena apa? Hanya Allah yang tahu. Kita sekarang mungkin tinggal di tempat kita masing-masing, tapi ajal kita di mana? Tidak ada yang tahu. Maka ketika Allah menghendaki seseorang ajalnya ada di tempat lain atau di sesuatu tempat, Allah gerakkan kakinya menuju ke tempat itu. Yang kelima, wala ya'lamu matas sa'ah illallah. Dan tidak ada yang mengetahui kapan datangnya kiamat kecuali hanya Allah. Saudaraku yang berbahagia, kemudian difirmankan dalam surah Al-An'am ayat 59, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr
wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dan di sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Dan Allah mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Allah mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak ada sesuatu yang basah ataupun yang kering, melainkan semua tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhil Mahfuz. Allah yang maha mengetahui semuanya. Saudaraku yang berbahagia, buah iman kita dan keyakinan kita kepada Al-Alim, yaitu kita akan selalu merasa cukup, merasa puas dengan tahunya Allah pada saat kita melaksanakan ketaatan kepadanya. Ketika kita menjalankan ibadah, ketika kita menjalankan ketaatan kepada Allah, kita akan merasa cukup diketahui oleh Allah. Orang lain tidak ada yang tahu, tidak masalah. Orang lain tidak ada yang tahu, bukan urusan kita. Kita sholat, baca Quran, sodako, apapun kebaikan kita, wa kafa billahi aliman, wa kafa billahi syahidan. Cukup Allah yang mengetahui, cukup Allah yang menjadi saksi. Saudaraku yang berbahagia, kalau kita sudah merasa cukup dari Allah, jika kita sudah merasa cukup Allah yang mengetahui amal ibadah kita, insya Allah kita akan selamat dari riya. Karena orang yang riya itu adalah orang yang tidak merasa cukup Allah yang tahu. Dia merasa tetanggaku harus tahu, kawanku harus tahu, bahkan orang sedunia harus tahu kebaikanku. Padahal itulah yang membuat amal ibadah sia-sia, tidak diterima oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian penjelasan singkat dari Al-Alim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir batin kepada kita sehingga bisa meneladani kebaikan-kebaikan Al-Alim dan menjadi karakter dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah meridhoi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.